Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian duha bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insya Allah tema kajian kita masih lanjutan pertemuan kita dari Selasa yang lalu, yaitu jenis-jenis kekafiran bagian 2. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Sehat ya Buya. Insyaallah kajian kita temanya masih lanjutan dari minggu kemarin ya Buya, tentang jenis-jenis kekafiran. Ya, baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan langsung kajian bersama Buya Muhammad Al-Fisham dengan tema jenis-jenis kekafiran bagian 2. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini di dalam melanjutkan kajian kita tentang akidah, khususnya adalah dalam masalah tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masuk ke dalam kekafiran, sebagaimana Syekh mengatakan fal kufru kufrani. Kufran itu terbagi kepada 2. Kufrun yakhruju minamillah wa huwa khamsatu anwa'. Kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, dan dia ada 5 jenis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu makna kufur, bahwa kekafiran itu atau kufur itu adalah penutup, ya, penutup sesuatu, itu adalah kufur. Dalam istilah kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam hal itu diiringi dengan pendustaan atau tidak diiringi dengan kedustaan atau pendustaan. Dia tidak beriman baik diiringi dengan unsur pendustaan atau tidak diiringi, atau diiringi oleh rasa ragu, tidak percaya atau tidak, atau berpaling dari iman karena ada rasa hasad, dengki, sombong, atau mengikuti untuk sebagian hawa nafsu yang memalingkan daripada agama ini. Maka itu namanya kufur. Ya. Kita telah bahas bahwa definisi-definisi ini, dan kita akan coba memperhatikan atau mempelajari tentang kekafiran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwasanya al-kufru kufrani, kufrun yakhruju minamillah wa hiya khamsatu anwa'. Kafir itu terbagi kepada 2. Ini kufrun yakhruju minamillah, kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, dan kekafiran yang tidak mengeluarkan agama Islam. Kekafiran yang mengeluarkan agama Islam disebutkan oleh Syekh, yaitu ada 5. Yang pertama, an-naw' al-awwal kufrut takdzib.
kufru at-takdzib. Kekafiran disebabkan karena mendustai. Kekafiran disebabkan karena mendustai. Ya. Kekafiran juga sebagian ulama mengatakan kufrul juhud wa takdzib, pengingkaran, ya, kekafiran yang diiringi atau disebabkan oleh pendustaan. Kekafiran ini terkadang unsur pendustaan dengan hati, maka kekafiran yang ini amatlah sedikit, ya, pada orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa taratan yakunu takdziban bil lisan awal jawarih wa dzalika bi kitmanil haqq wa adam al-inqiyad lahu zahiran ma'al ilmi bihi wa ma'rifatihi batina. Ibnu Qayyim dia mengatakan, terkadang kekafiran itu adalah pendustaan dengan lidah atau dengan anggota tubuh. Bagaimana dengan anggota tubuh? Yaitu dengan, ya, dengan lisan, yaitu dengan menutup, menyembunyikan kebenaran dan tidak tunduk kepada kebenaran secara zahir, sementara dia berilmu dan mengetahui akan kebenaran itu secara batin. Saya ulangi, ya, juhud dan takfir ini, takdzib ini terkadang mendustainya dengan lisan, tapi hatinya mengakui. Dia dustai dengan perbuatan, dengan tidak menjalankan atau tidak tunduk secara zahir, tapi hatinya mengakui. Ya, yakni mengakui kebenaran. Kekufrul Yahud bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kekafiran orang-orang Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad qala Allah Ta'ala anhum, Allah telah mengatakan tentang mereka, falamma ja'ahum ma'arafu bih kafar, walamma ja'ahum falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengingkari itu. Mereka tahu itu adalah benar, tapi mereka ingkari. Ya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 146, wa inna fariqan minhum liyaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sekelompok dari mereka sungguh menyembunyikan kebenaran sementara mereka mengakui. Mereka mengetahui. Ya. Beliau mengatakan wa dzalika anna at-takdziba la yatahaqqaqu illa biman 'alima al-haqqa faradahu. Karena mendustai atau pendustaan itu tidaklah terwujud kecuali dari orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia tolak. Dia tahu dengan kebenaran, lalu dia tolak kebenaran itu, itulah namanya pendustaan. Walihada nafallahu an yakuna takdzib al-kuffar lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-haqiqati wal batin wa innama bil lisani faqat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa pendustaan orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul atas hakikah dan secara batin tidak dinafikan oleh Allah. Akan tapi hanya
sebatas di lisan saja, tapi hatinya mengakui. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 33, "Fa innahum la yukadzibunak." Sesungguhnya mereka itu tidak mendustaimu. "Walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun." Akan tetapi orang-orang yang zalim, ya, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun dan kaumnya dalam surah An-Naml 14, wajahadu biha. Mereka mengingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwan. Zulman wa uluwa. Ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya. Tapi jiwa mereka mengakui. Ya. Mereka mengingkarinya dengan cara zalim dan menyombongkan diri. Maka ini yang dinamakan dengan kekafiran disebabkan oleh pengingkaran, pendustaan. Oleh karena itu, kekafiran ini ya digolongkan juga di situ adalah kufrul istihlal. Kekafiran yang disebabkan oleh menganggap halal. Faman istahalla ma 'alima min asy-syara' hurmatahu faqad kadzdzaba. Siapa yang menghalalkan atau menganggap halal apa yang ia ketahui dari syariat akan keharamannya, maka sungguh dia telah mendustai. Jadi pendustaan itu setelah dia tentu tahu dengan kebenaran. Rasulullah SAW ya telah membawa kebenaran-kebenaran. Maka orang yang menghalalkan apa yang diharam, apa yang diketahui haram dalam syariat, maka berarti dia juga telah mendustai Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mengharamkan apa yang telah diketahui dari syariat akan kehalalannya, itu ada pendustaan. Kalau kita balik ke poin sebelumnya adalah tentang apa? Tentang syirik. Kita ada 4 jenis syirik besar. Di antaranya adalah syirkut ta'ah. Kesyirikan yang disebabkan oleh ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada selain Allah di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian kekufuran yang kedua, baik, Syekh mencantumkan di sini dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Coba lihat. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat hal yang baru atas nama Allah, kadziban, dalam bentuk pendustaan, au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa, atau dia mendustai kebenaran setelah datang kepadanya kebenaran itu. Setelah datang kebenaran itu artinya telah dia tahu dia itu adalah benar, muncul adalah pendustaan. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah di dalam api neraka Jahannam tempat tinggalnya orang-orang kafir? Baik. Jenis yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq.
Yaitu pengingkaran disebabkan oleh keengganan dan kesombongan. Enggan, dia nggak mau. Atau kesombongan. Ma'at tasdiq, sementara di dalam hatinya itu masih ada kejujuran, pembenaran. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, gak mau sujud. Wastakbara, dia menyombongkan diri. Dalam ayat lain dijelaskan berhujjah dengan asal penciptaan dia. Maka kekufuran yang disebabkan oleh keengganan, ya, dan istikbar, menyombongkan diri, maka itu ada seperti kekufuran iblis. Ya. Aba wastakbara kana min illal iblis kan aba wastakbara kana minal kafirin. Dia enggan. Dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang golongan dengan orang kafir. Taib. Yang ketiga, kufurannya adalah al-kufur syak wa kufur dzan. Kekafiran disebabkan oleh rasa keraguan atau ya disebabkan oleh adzan, perkiraan, persangkaan. Taib. Apa yang dinamakan dengan syak atau raibah? Wa taraddud fi ittiba'il haqq wa taraddud fi kauni haqqan. Yakni ragu-ragu. Terombang-ambing, mau ikut enggak, mau ikut. Terombang-ambing, ragu dalam mengikuti kebenaran dan ragu di dalam menyatakan dia adalah benar. Kenapa demikian? Karena yang dituntut dalam masalah ini adalah yakin. Yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Betul-betul tidak ada lagi rasa keraguan di dalamnya. Siapa yang menganggap boleh bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukanlah suatu kebenaran, maka sungguh dia telah kafir. Ya, kafirannya adalah kafir ragu atau dzan, perkiraan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Kahfi, wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadi abada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengisahkan mereka masuk ke dalam kebunnya. Dalam surah Kahfi, dalam surah Kahfi ayat Taib. Surat Kahfi ayat 35 sampai 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi
Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dalam sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir, dan dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku tidak mengira hari kiamat itu aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan 4 tempat yang lebih baik, mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkatalah yang beriman kepada orang tadi, ya, sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes semani, lalu dia menjadikan engkau sebagai laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwasanya dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun juga. Nah, ini menunjukkan ketika seorang dia ada rasa ragu akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat, ragu akan terjadi kiamat, ragu ya dalam hal-hal yang gaib, maka ini bisa menjadi penyebab ya seseorang dia terjerumus di dalam kekufuran. Yang keempat, yang ketiga, ya, yang keempat adalah kufur i'rad, berpaling. Kekafiran yang disebabkan berpaling dari agama Islam. Dalilnya adalah walladzi kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir dari apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mereka berpaling. Maka kekufuran orang yang berpaling dari agamanya, nggak mau mempelajari, itu bisa menyebabkan dia kufur. Kemudian yang kelima, kufrun nifaq, kekafiran yang disebabkan oleh kemunafikan. Insyaallah nifaq ini akan kita bahas khusus dalam pertemuan berikutnya. Ya, nifaq dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hal itu disebabkan karena mereka beriman kemudian mereka kafir, lalu dicaplah di dalam hati mereka bahwasanya mereka tidak paham. Ya, maka nifak itu menyembunyikan hakikat dirinya. Maka kekafiran nifak yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, ya, bentuk adalah nifak, tapi hakikatnya adalah kafir. Nah, itulah namanya kekafiran disebabkan oleh kemunafikan. Adapun kufur asghar, kekafiran yang kecil, la yakhruju 'anil millah, tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwa kufrun ni'mah, kekafiran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Yani Allah Subhanahu mengatakan, Allah memberikan perumpamaan sebuah kampung yang dalamnya kampungnya beriman dan tenang,
datang rezeki dari manapun juga yang dia inginkan, namun mereka kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada mereka rasa lapar, rasa takut disebabkan oleh ulah tangan mereka sendiri yang apa yang mereka lakukan. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 5 jenis kufur. Yang pertama, kufur takdzib atau juhud, kekafiran disebabkan karena dia mendustakan. Yang kedua, kufur bisabab kufrul istikbar, kekafiran disebabkan oleh kesombongan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kufur syak, kekafiran disebabkan oleh keraguan. Yang keempat, kekafiran disebabkan karena berpaling dari agama. Dan terakhir adalah kekafiran disebabkan oleh nifaq. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas nifaq i'tiqadi. Apa-apa saja ciri-cirinya. Kita mengetahui nanti agar kita tidak terjerumus karena memang halus sekali. Barakallahu fiik. Kita sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, kita tunggu pertanyaan yang masuk dan kita akan coba menjawabnya. Wallahu taala alam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini pada program kajian duha. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di nomor 0811 669 3332. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon agar mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu atau agak jauh dari TV-nya. Baik, ini ada pertanyaan dari WA nih Bu ya. Dari Abu Akram dari Sungayang nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya Bu ya, kapan terjadi kufur akbar atau kemurtadan yang keluar dari Islam nih Bu ya? Apakah hal itu khusus terkait dengan keyakinan atau i'tiqad, penentangan dan pendustaan saja atau lebih umum dari itu Bu ya? Jazakallahu khairan Bu ya. Iya, kekafiran kita sebutkan tadi salah satu di antara yang 5 tadi itu sudah menjadikan dia kafir besar. Ya. Kekafiran, pendustaan, disebabkan pendustaan, mendustai ajaran agama ini, ditutup-tutupi. Lalu dia tidak laksanakan. Ya, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Kita menyifati perbuatan, tapi kita tidak berani menghukum individu. Karena itu bukan tugas kita. Ya, bukan tugas kita. Tugas kita adalah menasihati, mengingatkan orang lalai supaya dia ingat. Ya. Jadi ciri-ciri sudah kita sebutkan, ya, bahwa kekafiran itu salah ciri-cirinya adalah salah satu di antara yang 5 tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 melalui WA di 0811 669 3332. Ya, sebenarnya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ini hamba Allah dari Pariaman. Hamba Allah di Pariaman. Silakan pertanyaannya Ibu. Iya, pertanyaannya ini mengenai masalah wudu. Saya ini seorang perempuan. Kalau saya lihat cara wudu Rasul itu, yang pertama mengenai mengusap kepala. Mengusap kepala itu dari depan sampai ke belakang dan dari belakang sampai ke depan. Jadi rambut saya ini panjang. Jadi bagaimana caranya itu? Jadi saya susah, ragu. Sedangkan yang biasa saya lakukan hanya mengusap 3 kali saja kening saya sampai setengah kepala. Jadi kalau saya lihat itu salah wudu Rasul itu dari depan sampai ke belakang, turun ke depan lagi, terus ke telinga. Jadi saya ragu, itu yang saya pikirkan karena rambut saya panjang, saya ribet. Cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu ya. Iya, Wudu bagi perempuan. Maaf saya buka
peci saya dari depan ke belakang, ke kuduk. Ya, kuduk di belakang ini. Kemudian dia kembali lagi ke depan. Kemudian langsung telinga. Tidak perlu harus sampai ke rambut yang panjang sekali, terus ke atas lagi, enggak. Karena tidak dalam rambut. Berbeda dengan ketika kita disuruh untuk membasuh wajah, termasuk juga jenggot dan melanjutkannya. Tapi kalau rambut enggak. Dia yang perlu itu adalah kepala. Kepala itu yang sampai ke kuduk kita ini. Nah, sampai sini naik lagi ke atas. Kemudian karena telinga adalah bagian dari kepala, maka telinga kita sapu juga. Jadi dibasahi sekali saja ke depan, dari depan ke belakang, sampai ke belakang ini. Kemudian kita depankan lagi. Kemudian kita sapu telinga. Dan kemudian kita bisa baiki lagi, ya. Dan kemudian kita kita bisa basuh sapu kepala kita tadi dengan cara yang baik. Jadi pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi ibu-ibu yang panjang rambutnya tidak masalah. Jadi tidak sampai ke ujung rambut gitu ya. Karena pembahasannya bukan membasuh atau menyapu rambut, tetapi menyapu kepala. Kalau seandainya menyapu rambut, kata orang harus 3 helai, minimal 3 helai gini. Enggak ada dalilnya 3 helai. Ya, tidak ada dalil 3 helai. Jadi kita kembali untuk dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi langsung dengan telinga. Wallahu a'lam. Iya. Nah. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Sri di Jawa Tengah nih ya. Assalamualaikum Bu ya. Akikoh itu yang afdolnya dagingnya dibagikan mentah atau udah matang nih Bu ya? Kita bagi dengan matang lebih baik. Kenapa? Tidak menyusahkan orang lagi untuk masaknya. Apalagi daging kambing yang terkadang sebagian orang beranggapan susah memasak daging kambing. Ya, kita masak dengan baik, kemudian kita bagikan, itu lebih baik insyaallah taala. Jazakumullah khair. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya kita masih mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama kita di studio melalui telepon di 0811 669 3338. Ya, sepertinya sudah ada telepon berikutnya, kita angkat. Silakan. Pertanyaan tadi saya belum puas yang mengenai uduk kepala tadi. Yang saya lakukan hanya seperti mengusap 3 kali itu saja. Apakah sah saya buat seperti itu? Apakah saya rubah secara yang dicontohkan oleh Rasul itu? Itu tadi saya akan belum puas. Yang biasa saya buat seperti itu, mengusap kepala 3 kali. Tidak dengan 1 kali yang dicontohkan Rasul itu. Apakah seperti itu saya lakukan sah atau tidak uduk saya? Hanya itu saja, sambung yang dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW berwudu dengan menyapu memang seluruh kepalanya, Bu. Kemudian diikuti dengan menyapu telinganya. Nabi menyapu sampai kepada ubun-ubunnya, tapi diikuti setelah itu di atas imamahnya. Berarti juga semuanya. Ya. Ibnu Qayyim dia mengatakan tidak ada dalil yang sahih bahwasanya Nabi pernah menyapu sebagian dari kepalanya. Tidak ada dalil yang sahih
bahwa Nabi hanya menyapu sebagian dari kepalanya. Enggak ada. Yang ada adalah masaha nasiyatahu masa ala nasiyatihi wa ala imamatihi. Nabi SAW menyapu di atas sampai ke separuh berarti ya, sampai ke ubun-ubunnya, kemudian dia lanjutkan di atas kepalanya, di atas imamahnya. Maka selama ini mungkin kita kekurangan dalam pengetahuan kita, maka insya Allah mulai dari saat ini kita sempurnakan wudhu kita dengan cara mencontoh wudhunya Nabi. Ya. Jadi untuk kepala cukup dengan sekali, dengan mengambil air baru, kemudian kita sapukan ke belakang sampai ke kedua, kemudian kita balikkan ke depan kembali, kemudian kita sapu ya langsung ke telinga tanpa mengambil air baru. Ya, cukup dengan sekali. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari WA nih ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Adakah doa agar kita dijauhkan dari kekafiran ya, dan agar Allah selalu memberikan nikmat Islam di atas sunnah ya? Ya, doa yang khusus ya. Allahu a'lam, saya tidak hadir, akan tapi banyak doa-doa yang seiring dengan itu. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu at-taqwa, petunjuk dan taqwa serta ifaf dan ghina. Atau doa yang lain, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada iman. Ya Allah, jadikanlah iman itu sesuatu yang kami cintai. Ya, atau ya Allah, jadilah kami mencintai iman dan hiasilah hati kami dengan keimanan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih, jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan maksiat. Ya, ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita bertambah keimanan kita, semakin kita mencintai iman, dan Allah jadikan hati kita dihiasi dengan iman. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Dengan cara kita berdoa, jadikanlah hal-hal itu sesuatu yang kita benci. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beriman dan menjauhkan kita dari segala kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah, di atas Islam, di atas sunnah. Maka kalau karena itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga pada kesempatan lain kita kembali bertemu di dalam masalah kajian tauhid dan akidah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini pada program kajian duha bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Semoga Allah balas dengan pahala apa yang beliau sampaikan dan insya Allah menambah wawasan kita. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, baik melalui telepon dan juga SMS dan WA. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu.
Terima kasih kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.